video yang indah. Iya, istri minta duit katanya nggak ada, udah habis. Udahlah, kena semprot istri. Kawan nanti duduk kita di warung, lontong kawan dibayar, teh talua kawan dibayar, rokoknya dibayar, aminyi minta bitin nggak ada, nggak ibu hati bini nengok betul no. Tapi ibu-ibu juga kayak begitu, jangan sosok berosia pula. Iya, dosa ibu-ibu ini bajibun, bajibun. Pantang aja tergantung celana kita dekat kamar mandi, kuri dompetnya kali. Tanya ibu yang ngambil, enggak ada, dompetnya mana itu, isinya mana, enggak tahu saya deh, nyola losap deh, boleh sate, boleh enggak ya dong Pak. Allah dari lahirnya kita, mak dan ayah itu memberikan kita fitrah. Fitrah apa Ustaz? Kasih sayang. Maka waktu kita bayi itu siapa yang pegang itu bayi sendiri tahu itu. Ini sayang, ini lebih sayang, ini pura-pura sayang, ini agak degil, tahu dia. Sehingga dia ambil nangis ya tidak mau dia, karena orangnya kasar. Nggak mau dia. Nah, jadi sebelum masuk Ramadan ini, Bapak dan Ibu, kembali kita gunakan kasih sayang. Suami istri, ya kasih sayang. Supaya Ramadannya enak nanti. Anak sama orang tua, kasih sayang. Supaya enak Ramadan. Hormati orang tua. Muliakan orang tua. Mohon maaf Bapak dan Ibu, raja kita di kampung orang, duduk kita dalam singgasana terhormat, dikawal kita siang dan malam, hormat orang bersama kita. Baliklah ke kampung, dekati mak dan ayah, buyung juga panggilan kita di depan mak dan ayah. Jadi Bapak dan Ibu, muliakan orang tua. Sebelum masuk Ramadan, gunakan kasih sayang untuk kembali. Walau kunta fadhan ghalizal qalb, kalau kita berjiwa kasar, sombong, angkuh, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min haulik, orang tak mau bergaul dengan kita. Makanya jiwa kasar, jiwa sombong itu bukan manusia yang punya, tapi adalah syaitonia, bukan insania. Jiwa sombong. Makanya coba dibaca dalam sejarah, yang sombong nomor satu siapa? Iblis. Setelah itu siapa lagi yang sombong? Fir'aun. Siapa lagi yang sombong setelah itu? Qarun. Nah, siapa lagi yang dunia modern ini? Donald Trump. Coba, kan kau jadikan Gaza itu neraka. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu. Jangankan kita ucapkan, masih dalam hati, Allah tahu. Maka Allah balas. Karena orang sombong Allah tak suka. Bu, saya tanya sama ibu, pernahkah ibu nampak sombong? Cantikkah dia? Gagahkah dia? Harumkah dia? Atau bau? Pernah nampak Bu? Ibu pernah nampak sombong? Ulang. Ibu pernah nampak sombong? Enggak. Pernah ibu menengok atau pernah ibu melihat orang sombong? Pernah ibu jadi orang sombong? Ya kan? Pernah nampak orang sombong? Pernah ibu jadi orang sombong? Enggak. Menengok orang sombong tuh Bapak Ibu enggak susah, Pak. Enggak susah. Ada orang bangun rumah, ini rumah, itu besar, tuh jalan, dapat beli almari, dihadapkan almari ke pintu besar. Ya nampak di orang.
Padahal almari yang dibeli itu kreditnya sombong no. Nggak tahu ibu-ibu di kampung saya Pak RW. Ibu-ibu di kampung saya. Kalau ibu sini saya rasa lebih parah dari itu Pak. Yang iyo yang indah. Apa yang menggunakan sombong? Oh saya pandai berdakwah, banyak orang lebih hebat. Hebat jadi imam, banyak orang hebat dan jadi imam. Oh bapak dan ibu apa? Tidak ada yang disombongkan. Ayah-ayahnya semuanya orang pintar, ibu-ibu itu semuanya orang pintar, tidak ada yang bodoh. Cuman kita menganggap kita yang hebat, orang lain kita anggap bodoh. Enggak. Ayah-ayahnya semuanya orang-orang bagus semuanya. Ada yang ahli elektronik, ada yang ahli pasang pelapon, ada yang ahli pasang listrik, ada yang ahli mikrofon, ada yang ahli pasang lantai, ada yang ahli pasang konsen, ada yang ahli pasang batu bata. Semuanya bagus, sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu bagus semua. Ada yang ahli jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga, ada yang ahli bikin kue, ada yang ahli makan kue, ada juga apa? Ngunyah juga aja. Ya enggak apa-apa, untuk apa pun nak dibuat kalau nak dikunyah, betul apa tidak? Betul apa tak? Ah itu. Jadi kita kenapa itu timbul Ustaz? Menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita lebih wah dari orang. Enggak. Belum tentu ayat sebanyak kita nih ya, dari lidah siapa Allah terima doa kita bersama. Enggak tahu. Tak dari imam, tak dari bapak-bapak saya, tak dari emak-emak saya, atau nenek-nenek, atau mungkin anak-anak. Enggak tahu kita. Atau baru orang ada musafir masuk ke dalam masjid kita ini, tak tahu. Sirrun ala sirrin, rahasia Allah. Nah, maka sebelum masuk Ramadan, gunakanlah itu kasih sayang. Yang kedua, fa'fu anhum, sukalah memaafkan. Jangan ada lagi hati sempit, hati kasar, hati apa namanya itu? Berbulu munsang apa? Ayam berbulu munsang atau munsang berbulu ayam? Hah? Munsang berbulu ayam atau ayam berbulu munsang? Ya jangan ada juga pura-pura lah. Betul-betul lah bersih hati kita. Zahiran wa batinan, qaulan wa fi'ilan. Zahir dan batin betul-betul bersih. Pemaaf. Maka sebelum masuk Ramadan saling memaafkan. Suami memaafkan, istri memaafkan. Ustaz, mana yang wajib itu Ustaz minta maaf? Kami istri atau suami itu minta maaf Ustaz? Kalau dalam agama kita suami wajib minta maaf sama istri Pak. Maka sebut suami istri, tidak istri suami itu Pak. Bu, saya tanya, ibu-ibu ada nggak dosa suami ibu? Banyak abang kita laki-laki ini, bapak-bapak ini termasuk saya Pak. Banyak dosa kita sama istri, banyak Pak. Kita laki-laki ini pembohong Pak. Betul apa enggak Bu? Mulai kan. Bagus. Gas saja Bu, gas saja. Selama ini ada ustaz sebahagian menyalahkan ibu yang salah, Malam ini ibu saya backing. Ibu saya bantu. Banyak dosa kita, Pak. Contoh. Kita ini pembohong. Mana bohongnya Ustaz? Istri minta uang, Bang, minta lah, Papa minta lah, tambah lah uang belanja. Nggak cukup ya, Pak. Nggak ada lagi. Tambah lah, tomore lah naik, bawang nggak naik juga, nggak ada HP lah, nggak habis. Tambah kuat volumenya. Masa iya Bang? Nggak ngerti kalau sudah nggak habis, nggak ada lagi. Istri kena semprot. Ambo kadang-kadang nengok Pak RW sama ambo, kadang-kadang sebagian ibu mau nengok. Saya tengok wajahnya, la ilaha illallah. Wajah-wajah kecewa ada laki. Yang iyo yang indah.
Itu kuncinya dong. Iya, istri minta duit katanya enggak ada, udah habis. Udahlah, kena semprot istri. Kawan nanti duduk kita di warung, lontong kawan dibayar, teh talua kawan dibayar, rokoknya dibayar, bini minta biti enggak ada. Enggak ibu hati bini nengok betul no? Betul atau tidak bu? Gas. Sama apa banyak dosa kita. Tapi ibu-ibu juga kayak begitu, jangan sosok berosia pula. Iya, dosa ibu-ibu ini bajibun, bajibun. Pantang aja tergantung celana kita dekat kamar mandi. Kuhi dompetnya kali. Tanya ibu yang ngambil, enggak ada. Dompetnya mana itu? Isinya mana? Enggak tahu saya. Deh, nyola losap deh beli sate, indahnya dong, Pak. Yang iyo, yang indah. Kalau kayak begitu gimana Ustaz? Berarti saling dosa sama dosa, salah sama salah. Kalau begitu gimana Ustaz? Saling maaf itu dia. Nggak perlu ya ada tuh yang keras hati, wa qaswatul qalbi, ada yang keras hati nggak mau dia. Ada yang nggak minta maaf kayak nyorinya salah. Udah lebih pun hari nggak kena minta maaf kayaknya. Sakit tidak. Bagus dia nak kena ngerti kalian sakit. Macam malam apa lo mau coba tengok Rasulullah suami istri luar biasa. Makanya Nabi Muhammad itu betul-betul manusia insanul kamil, manusia yang paling sempurna. Tidak ada pernah Rasulullah menyakiti istrinya. Jangankan main tangan dengan mulutnya, tidak ada. Padahal kalau baca sejarah Rasulullah berumur 25, Siti Khadijah berumur 40. Coba separuh umur Pak. Kalau mengejek paling mudah itu. Rasulullah balik dari jalan bawahnya, nenek mangga di dapur tu lama-lama awi dan gue ayat tu den. Bisa aja Rasul ngomong kayak gitu, bisa aja menjawab, hanya mengecek juang-juang carilah yang kurangnya. Tapi tidak ada, cakap itu tidak ada. Rasulullah bagaimana cara menjaga istri? Hebatnya luar biasa. Rasulullah kemalaman pulang dari masjid. Karena banyak sahabat bertanya, ya Rasul ini begini ngapa? Ini bagaimana? Ini kenapa? Banyak sahabat bertanya. Siti Khadijah dan nunggu-nunggu. Saya harus sudah balik, Rasul belum juga balik. Akhirnya ke larut malam tertidurlah Siti Khadijah. Baru tidur, enaknya tidur, baliklah Rasul. Diketok pintu. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Ulang yang kedua. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Kata Rasul, mungkin istrinya capek. Ketiduran dia sekarang nih. Ada bentang oleh Rasulullah sorbannya di luar di pintu. Tidur Rasulullah di luar demi menjaga istri jangan terganggu tidur. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau awak di tanah pertamanya, Assalamualaikum. Kami tahu. Nggak buka pintu, mulai naik emosi. Ikut tangannya, oi buka. Nggak juga, tambah naik paning. Akhirnya kaki ikut lagi, oi mati. Tak campak ensel lagi. Nah, ya kalau perempuan baru tidur, enaknya tidur diganggu, terkejut tuh luar biasa Pak. Gimana Pak itu? Boleh saya berdiri? Contohnya contoh. Ibu-ibu sedang baru tidur, toh Mbak, sedang enaknya tidur menunggu sang suami larut malam. Itu kalau gaya kita, buka pintu, tendang pula lagi, terkejut. Itu gayanya beda Pak, beda. Mana contohnya? Ini contoh. You nampak kan? Ya sayangnya suara udah habis. Itulah yang dikasih Allah Ta'ala, kita terima aja. Nah, tengok. Ini ibu bangun tidur, ya namanya mak-mak, mohon maaf saya. Kadang-kadang tidak berbusana, kain pinggang aja macam itu aja ya. Abu
Rambut gabang-gabang lah. Kadang-kadang keluar lah yaki juga. Ya suami marah-marah. Kenapa anda buka pintu? Nggak bau tak dia mah. Udah nunggu sejak larut malam. Itu ku tunggu nggak datang. Balik di ke rumah marah-marah. Kena tonjok istri lagi, Masya Allah. Kalau saya lah perempuan tumbang saya malam itu tumbang. Perempuan ini cobalah asal usulnya perempuan dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun yang bengkok, Pak. Lemah bengkok lagi. Makanya perempuan ini bukan untuk marah-marah, bukan untuk dibentak-bentak. Betul apa tidak, Bu? Asalnya aja tulang rusuk Nabi Adam yang kiri, lemah bengkok lagi. Mako kadang-kadang akarnya mama kok bengkoknya. Kalau lain banyak biti gianya galak kawan. Seketiknya monyong. Indah siko nih kamu. Kalau siko kan parah dari itu kan. Nah jadi janganlah dinaikkan ego masing-masing. Nah ada kita yang tak punya salah. Suami ada salah, istri punya salah. Maka sebelum masuk puasa, fa'fu anhum, salinglah memaafkan. Kan itu disuruh Allah Ta'ala itu. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Maka memaafkanlah kalian. Yang ketiga, apa itu? Wastaghfir lahum, salinglah doa mendoakan. Apalagi tadi Pak RW Anda sedikit menyampaikan kurang aman kampung kita, agak gangguan. Berdoalah sama Allah. Kalau di bawah wastaghfir lahum di situ Bapak Ibu bukan hanya mendoa saja, sadar akan diri sebelum masuk Ramadan, taubat. Bawa sholat sunat taubat. Usolli sunatan taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kalau sudah bersih kita, maaf memaafkan, sudah kita minta ampun sama Allah, saling doa mendoakan, bawa salat taubat, Ramadan nanti enak. Ramadan nanti terasa indah. Kenapa? Karena kita masuk Ramadan benar-benar suci. Tamu Allah yang menunggu suci, yang tamu datang hamba Allah bersih. Bawa tobat, banyak dosa awak maya, banyak. Nabi Adam satu dosa dihalau dari surga, Siti Hawa satu dosa dihalau dari surga, Iblis satu dosa dihalau dari surga. Saya tanya sama ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu ada enggak yang tak berdosa? Coba angkat tangan, saya kasih hadiah. Tapi yang tak berdosa ada, regu A ada, berdosa juga, regu B, dosa juga, regu C. Penonton dosa semua. Ustaz jalan amak kau ditanya, ayah tu lah ditanya Ustaz, kau amak juga ditanya oleh Ustaz. Ama ibu ayah ni tak perlu ditanya dah Bu, cuba tengok wajahnya, wajah berdosa. Termasuk saya. Kalau dibaca dalam ilmu tasawuf Bapak dan Ibu, coba siapa diri kita sebenarnya, berkacalah pada diri sendiri, jangan berkaca pada orang lain. Coba siapa antara kita tidak berdosa? Mohon maaf, dalam ilmu tasawuf Bapak dan Ibu, yang tahu kita ini siapa kita ini, yang tahu adalah kita dengan Allah. Walaupun dibungkus kain badan kita ini dengan berbagai gaya, bukankah badan ini hanya bingkai dan bangkai? Coba tukar pakaian saya dengan baju safari, masuk anggota dewan pula saya. Tukar dengan baju jubah, pakai semiri besar, pakai peci haji, dan bentuk kiai pula saya. Tukar celana jin, pakai baju kemeja, masukkan ke dalam, atau dipanjangkan, buat dipangkus ketika bawah. Saya rasa masih banyak saingan saya. Nggak ada nilainya, banyak dosa. Oh dulu saya pernah mabuk, dulu pernah maling, dulu pernah
teler, dulu pernah minum heroin, ganja, sabu-sabu. Saya pernah dulu main perempuan, punya anak begini-begini begitu di sana. Kita yang tahu siapa sebenarnya kita nih, Pak. Bawalah bertobat. Mau bertobat. Tidak ada satupun kita yang tidak berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat. Karena mak dan ayah, Allah belum menciptakan kezaliman dalam bentuk orang aniaya. Allah dulu menciptakan Rahman dan Rahim. Allah lebih dulu menciptakan kasih sayang. Allah belum menciptakan azab di dunia dan akhirat. Allah lebih dulu menciptakan keampunan. Makanya Ma'aya, kasih sayang Allah, keampunan Allah, pemaafnya Allah lebih luas dari marahnya, Pak. Coba, berapa banyak dosa kita belum Allah tengokkan. Masih Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Kalaulah waktu teler, walaulah waktu maling dulu itu, mabuk saya, dicabut langsung nyawa. Kapan saya bertaubat? Tidak sempat lagi, Pak. Tapi Allah masih sayang Bapak Ibu. Nah, berikan kita kesempatan untuk bertaubat. Yang keempat, apa kegiatan kita sebelum masuk Ramadan, Ustaz? Wasyawirhum fil amr. Bawa musyawarah, bawa berunding. Mau diapakan Ramadan tahun ini? Pak, Bapak kan kayak dulu juga lagi, Pak. Hilang-hilang timbul puasa Bapak. Gimana caranya, Pak? Ini udah tua kita nih, umur dah 72, umur dah 61. Kapan kita gak sadar lagi, Pak? Mau musyawarah. Kalau ada suami istri yang kayak begitu kan hebat itu. Artinya memberikan kabar keampunan dan kelapangan untuk suami. Cuma awak kadang-kadang ikut lo ego awak tinggi, ajan dalam jajah-jajah ngerti dan yang bawa musyawarah. Gimana Pak? Besok buka puasa kita, apa yang kita buat menunya? Orang maghribnya bisa ndak kita ke masjid? Kalau ndak bisa, sholat di mana kita buat Pak sholatnya? Bawa musyawarah. Kalau tadi itu Pak Ketua sudah menyampaikan, goro kita besok-besok di apa tadi itu? Narasiga. Itu namanya wasyawirhum, musyawarah, Pak. Kalau sekarang itu apa yang ditunggu oleh umat di Indonesia itu musyawarah tingkat nasional. Bagaimana isbatnya nanti, kapan dimulai Ramadan, kapan mulai puasa. Kalau saya ditanya gampang aja jawaban, tidak perlu musyawarah lama-lama. Kapan mulai puasa Ustaz? 1 Ramadan. Ada? Betul atau tidak? Kapan mulai Ramadan semua puasa Ustaz? 1 Ramadan. Tapi ada orang mulai puasa Ramadannya sudah 5 hari baru mulai. Jadi Bapak dan Ibu, artinya kita mempunyai dalam arti Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taatilah pemimpin-pemimpinmu. Ulama kita banyak di Indonesia. Kita mempunyai disebut dengan Kementerian Agama di sana semuanya. Tentu kita tunggu. Mereka pasti bukan hari ini saja, sejak dulu-dulu hari mereka sudah berumus bagaimana cara untuk isbat nanti. Pasti. Kalau Muhammadiyah udah Ustaz, mungkin dia memakai hisab. Bukan ru'yah, hisab dia pakai. Atau pakai ru'yah dia Ustaz, ya enggak apa-apa. Karena ini ladangnya hukum fikih. Kalau hukum fikih itu berarti boleh buka ijtihad, berpendapat, silakan. Asal tidak memaksa. Itulah Muhammadiyah, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, wasyawirhum fil amri, bawa berunding. Gimana baiknya? Kalau tadi itu puasa Ramadan, beban kita di masyarakat ini untuk masjid begini begitu, itu namanya musyawarah. Oke, itu persiapan sebelum masuk Ramadan. Kasih sayang kita, maaf, kemudian bawa sholat taubat, doa mendoakan, kemudian saling musyawarah, beres komplit. Masuk Ramadan, apa yang kita kerjakan selama Ramadan nanti?
Mau diapakan Ramadan? Mau diapakan Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, keampunan Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku. Allah yang nyuruh, mintalah kalian. Mintalah kamu. Mintalah kepadaku. Astajib lakum. Apa yang kalian minta? Ku berikan. Oh, kalian minta ampun, ku berikan ampun. Kalian minta namanya taubat, ku terima taubat. Kalian minta apa lagi? Kebebasan dari neraka, saya bebaskan kalian. Buatlah. Mau diapakan Ramadan tahun ini? Saya Ramadan tahun ini kan ku jadikan Ramadan berjamaah. Pokok saya tidak mau lumpang. Solat 5 waktu, tarawih dan witir tidak akan pernah aku absen. Coba, walaupun hujan hari, walaupun gerimis, mati lampu atau angin misalnya, pokoknya saya tekad Ramadan tahun ini adalah Ramadan berjamaah. Kalau tadi Pak RW bilang 2 sab, besok enggak. 7 sab ayam laki-laki, 9 sab ama-ama. Saya rasa bisa dibuat kayak begitu. Mohon maaf Pak RW, ya Pak RW. Ini masjid kita ini berapa RT ini? 2 RT. 2 RT. Pak RT ada Pak RT kita? Izin Pak RT. Pak RT berapa kakak jumlahnya masyarakat awak? Di RT Pak apa aja? 110. Yang RT 2, yang kedua mana Pak RT saya? Izin. Di RT Bapak berapa kakaknya Pak? 230 tambah 100 berarti 40 300. Masya Allah. Ini masjidnya kan tidak kemana-mana. Musolanya ada? RT 1, RT 5. Oh, lain RT-nya. Ini 2 RT aja kita baca dulu. 2 RT aja. Berarti 340 kakak. Itu kakak tuh Pak. Kalau dikali 2 laki bini. Oke. Ya. Kakak itu kan kepala keluarga ya Pak ya. Iya. Kepala keluarga kan. Jumlahnya kakaknya 300 lebih. Kalau laki bini berarti kan 2 kali lipat tuh. Allah anak lah, Allah minantu lah. Kini yang 300 sekian, yang sekian itu mungkin dia keluar kota. Tinggal lagi 300. Yang 20 kakak demam. Yang 20 kakak melahirkan. Tinggal lagi 260. 20 kakak lagi, mohon maaf datang bulan. Tinggal lagi 200. 20 kakak lagi itu nunggu anak di rumah. Nunggu cucu dia. Nunggu anak, yang anak kecil. Tinggal lagi 200. Berapa? 20. Yang 20 itu kilo-kilo alang. Tahu kilo-kilo alang? Kadang normal, kadang enggak. Kadang normal, kadang enggak. Karena orang gilo-gilo alang itu kan normal enggak normal itu kan enggak dihukum itu. Tinggal lagi 200 kakak. Ini kakak nih Pak. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar. Ustaz, kami azan kami enggak kayak begitu Ustaz. Azan kami kayak pesawat terbang Ustaz. Landing dulu pelan-pelan tambah tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maghrib azan la ilaha illallah. Yang 200 kakak tadi, satu orang serumah, 2 isi maghrib. 200 isi maghrib, isya 200, subuh 200. Kalau sempat 2 orang satu rumah 400, iya tuh enggak? 400. Kalau sempat 3 orang satu rumah meletus Pak.
Coba, itu yang idamkan oleh Pak RW tadi itu. Ayo, ayo, ayo. Sebetulnya bukan kewajiban Pak RW. Bukan kewajiban Pak Pengurus. Bukan kewajiban Ustadz. Kewajiban kita. Tapi karena diimbau, diajak. Sini, yuk kami, yuk. Kene. Adong kene, sing apa? Adong kene. Nggih. Mas matur suwun ya. Oke. Jadi gitu mak dan ayah. Coba, saya selama Ramadan ini menjadi ahli jamaah. 400 isinya Masya Allah. Kalau musola sana melimpah, tidak muat. Rugi nanti masa Ramadan yang penuh rahmat Allah, maghfirah Allah, tidak diambil. Tidak ada bulan yang seindah Ramadan, Pak. La tamannau, kalau seandainya tahulah kita rahasia Ramadan itu, mak dan ayah, indahnya Ramadan itu, tidak mau kita meninggalkan tempat ibadah. Coba tengok orang di Mekah. Pakai kapling lah. Ini kapling. Tidak boleh. Tidak ada dia kemana-mana. Buang hajat aja dia keluarnya, Pak. Sama dengan orang yang suluk di kampung-kampung kita. Dia merasa enak Ramadan untuk beramal ibadat. Maka masuk dia suluk. 24 jam beramal ibadat. Keluarnya nanti dari mana? Hanya keluarnya ketika buang hajat. Ustaz, saya Ramadan ini tidak itu Ustaz, tidak jemaah Ustaz. Kami sibuk Ustaz, capek Ustaz. Oke. Saya Ramadan tahun ini ku jadikan Ramadan infak wakaf sedekah. Pokoknya saya dalam Ramadan tidak mau ketinggalan. Semua rekening listrik yang di masjid ini yang sekian bulan yang bayarnya saya yang bayar selama Ramadan. Cuma saya yang bayar selama Ramadan. Untuk kami laki-laki yang pemuda-pemuda ini gimana Ustaz? Banyak. Mungkin tidak bisa infak wakaf sedekah. Dan jemaah tidak sempat banyak kegiatan. Coba saya pemuda remaja masjid selama Ramadan kebersihan masjid saya tanggung jawab. Malam kayak begini bersihkan kamar mandi, WC, bersihkan masjid. Siang kita lapar, malam mengerjakan. Itu ladang amal. Saya tidak Ustaz. Oke, cari yang lain. Saya selama Ramadan tahun ini akan menjadi ahli Al-Quran. One day, one juz. Akan saya baca Al-Quran satu hari, satu malam, satu juz. Coba. Ustaz, saya tidak pandai baca Al-Quran Ustaz. Oh, tidak pandai, tidak apa-apa. Cari yang lain. Saya Ustaz akan berwakaf Al-Quran. Itu yang tadi disampaikan. Percetakan Madinah. Terserahlah mana yang Bapak Ibu suka. Kalau yang cetak lama, cetakan Usman itu 80.000 cuman. Ustaz, kami itulah kelemahan kami Ustaz di rumah. Kami 5 orang Ustaz. Yang Al-Quran ciyeknya Ustaz. Yang merompek kau menunggunya lah tolong Ustaz. Banyak alasan. Padahal dalam rumah 5 orang, 1 orang punya HP Android. Belinya ada 1 juta, ada 3 juta, ada 5 juta, ada 6 juta. Mana yang tak mau kalah gengsinya yang 10 juta. Al-Quran hanya 80.000. Dah tolong membeli itu. Coba. Saya kadang-kadang heran juga Bapak Ibu. Ada sebagian jemaah sholat indah, ke masjid wirid indah, gotong royong indah, musyawarah indah, santunan anak yatim indah, mati kita masuk surga boleh Pak. Coba. Oh kami pemuda remaja, enggak Ustaz, kami baca Al-Quran ini enggak lancar Ustaz. Oke. Tapi buat momennya, karena memperingati nuzulul Quran, buat dalam rangka memperingati nuzulul Quran, kami pemuda remaja masjid musola dalam lingkungan ini mengadakan musabaqah tilawatil Quran yang hadiahnya jangan tanggung-tanggung. Ini selama ini hadiahnya tanggung-tanggung, amplop. Isinya 25, 50, 75. Lalu sampai pulang Abi boleh paket. Coba buat tingkat. Anak-anak hadiahnya sepeda. Anak-anak kalau hobinya sepeda sekarang ini musim sepeda. Kali sepeda hadiahnya. Remaja apa hadiahnya? Honda. Jadi mudah dia berangkat sekolah.
Yang dewasa, yang orang tua umurnya 40 sampai 60, rombongan dewasa. Apa hadiahnya Ustaz? Umroh. Saya yakin itu. Banyak pesertanya. Kata protokol, hadirin berbahagia malam besok. Jangan ketinggalan. Musabaqah tingkat dewasa yang adanya umroh. Mari ramai-ramai. Yang belum mendaftar, segera mendaftar. Meja panitia penuh oleh orang mendaftar. Kami bertiga serumah tu ikut, kami ketiganya mete dan yo pete dan yo mau dan yo apa dia juga ikut dong nggih. Ikut. Besok mulai. Hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan nomor undian 231. Dipersilakan. Duduk Pak Dir. Ini lah bukunya. Siap-siap tengok ayat yang dibaca. Mati yang kuning, hidup yang hijau. Okey, mulailah Pak D itu baca. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Kawan mati ketawa kiri kanan, tapi nya pede je Pak, pede. Kenapa ya pede? Dalam ingatannya umroh. Kan gitu, supaya semangat. Kan banyak orang-orang kaya di sini. Cari 6 orang, 5 juta, 30 juta. Nah, berangkat umrah. Nah, yang tua-tua apa hadiahnya Ustaz? Anak-anak hadiahnya sepeda, remaja hadiahnya Honda, dewasa hadiahnya umrah. Yang orang tua apa hadiah Ustaz? Kain kapan? Mati bungkus. Kan bangga kita yang membungkus kita hasil musabaqah. Kan enggak. Ini enggak, kadang-kadang minta di Pak RW, Pak RT, iuran sosial masyarakat yang 2.000 sebulan. Anda ikut membayar, matinya lama kai dulu. Di kampung saya sini kan lebih parah dari itu kan. Oke. Saya ada Ustaz. Ramadan tahun ini Ustaz, saya jadikan Ramadan sedekah. Pokoknya buka puasa saya antar berapa orang yang miskin di sini. Ada 10. Tiap buka puasa saya antarkan 10 bungkus. Apa lagi? Saya anda Ustaz. Ramadan tahun ini aku jadikan tahun zikir. Saya akan berzikir sebanyak-banyaknya Ustaz. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayo orang beriman, sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Cumalah kalau orang berzikir, tenang hatinya, tenang pikirannya. Allah panggil, bukan kita yang mencari Allah. Allah yang panggil kita. Kalau zikir kita banyak. Karena zikir tatmainnul qulub. Zikir adalah membuat tenangnya jiwa dan hati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan. Masuklah kamu dalam hamba-Ku kata Allah, dan masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Pilihlah mau apa nanti selama Ramadan. Oh enggak Ustaz, saya enggak mau ini, satu anak yatim sini. Carilah yang penting ada kelebihan dari Ramadan yang lalu. Kalau Ramadan yang lalu biasa aja, sahur, puasa, jemaah, salat tarawih, witir, balik. Dulu begitu juga, tahun kemarin gitu juga, tahun ini itu juga, boleh, tidak apa-apa, tapi tidak ada peningkatan. Maka saya ajak Bapak Ibu, pilih tambah amal ibadah. Mau nak 2, nak 3, nak semuanya. Oh terlalu banyak, 1 aja boleh. Saya Ramadan tahun ini ahli jemaah, saya ahli infak, saya ahli sedekah, saya ahli Al-Quran, saya ahli zikir, saya ahli tahajud, saya ahli doa dan lain-lain. Pilihlah Bapak Ibu mana yang suka.